Selamat pagi, Ananda semua. Pagi, Bu. Pagi. Apa kabarnya pagi hari ini? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Semangat untuk belajar, semangat untuk menambah ilmu pada pagi hari ini. Semangat, Bu. Semangat ya. Oke, semangat Semangat. dengan wajah yang udah cerah, ganteng dan cantik, rapi, kesemuanya semangat untuk mengikuti pembelajaran di dalam Zoom Tatap Maya pada pagi hari ini. Oke, sebelum melanjutkan pembelajaran kita pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing nantinya. Silahkan Wendy pimpin teman-teman yang berdoa. Ibu. Silahkan Rizky pimpin temannya berdoa. Siap, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Rizky. Ya, Bu. Baik, pada pagi hari ini, terima kasih Ananda semua sudah bergabung di Zoom kita pagi hari ini. Namun memang ada 2 orang, semuanya sudah hadir, ada 2 orang teman kita yang tidak bisa bergabung seperti biasa karena memang ada terkendala dengan fasilitasnya. Oke. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, kita berharapnya kita sudah bisa tatap muka di kelas, tetapi karena masih keadaan pandemi, kita masih tetap belajar daring. Mudah-mudahan Ananda semua tetap semangat, tetap jaga kesehatan di masa pandemi. Mudah-mudahan kita selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, Bu share dulu materinya. Oke, terlihat jelas Ananda semua? Jelas, Bu. Ibu tampilkan jelas? Jelas, Bu. Oke. Bu, jelas. Pada pagi hari ini, kita membahas tentang materi pendapatan nasional. Yang mana kompetensi dasar pada materi ini adalah menganalisis konsep dan metode perhitungan pendapatan. Oke, udah siap semua? Halo Ananda semua? Bu, apakah sudah siap? Udah, Bu. Udah? Udah, Bu. Udah siap semuanya? Udah. Terima. Kita. Bisa kita lanjutkan untuk presentasi hasil diskusinya masing-masing? Bu, sebentar lagi, Bu, ya. Belum siap, Bu. Tunggu tempat lain, Bu. Waktunya 2 menit lagi. Oke, waktunya udah habis. Silakan kembali di Zoom-nya. Siap-siap untuk mempresentasikan kelompok yang Ibu panggil acak ya untuk diskusi, untuk presentasi hasil diskusinya. Ada sekitar 5 soal tadi. Ada 5 soal yang didiskusikan. Ibu lihat juga di grupnya ada beberapa yang udah selesai sampai dengan soal nomor 5. Ada yang masih mencari soal nomor 4 sepertinya. Mudah-mudahan semuanya nanti bisa selesai. Kita presentasikan untuk kelompoknya. Yang pertama, Ibu panggil acak ya. Kelompoknya siapa ya? Kelompok Ahmad deh. Kelompoknya Ahmad. Ahmad, Dwi Melita, Nia Afrilia, Sena Oktaviana, Wendy Apriandi, dan Ruli Fomausi Zebua.
Gak masuk kau. Silahkan kelompoknya Ahmad, siapa yang presentasi? Saya Bu. Ahmad, oke, Ibu stop. Silakan. Bisa share screen, Ahmad? Bisa Bu, sebentar Bu ya. Lagi siap-siap Bu. Baca doa. Ibu. Ya, lanjut. Sebentar Bu, ini kayaknya. Oh, udah Bu, udah Bu. Kau dong. Aku hidupkan aku yang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan presentasikan jawaban saya yang saya cari pada saat tadi yang Ibu kasih soalnya. Tunggu. Nggak Ya, ada, kita Pi. lanjut ke soalan yang nomor 1 yang biar saya mempersingkat waktunya. Saya langsung saja membacakan soal nomor 1. Apa yang kamu ketahui tentang pendapatan nasional? Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh keseluruh rumah tangga keluarga RTK di suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris yang berusaha menaksir pendapatan nasional negaranya Inggris pada tahun 1665. Oke, kita lanjut soalan nomor 2. Jelaskan apa manfaat pendapatan nasional. 1. Mengetahui dan menelaah struktur perekonomian nasional. Data pendapatan nasional dapat digunakan untuk menggolongkan suatu negara menjadi negara industri, pertanian, atau negara jasa. Contohnya, berdasarkan perhitungan pendapatan nasional dapat diketahui bahwa Indonesia termasuk negara pertanian atau agraris, Jepang merupakan negara industri, Singapura termasuk negara yang unggul di sektor jasa, dan sebagainya. 2. Menentukan besarnya kontribusi berbagai sektor perekonomian terhadap pendapatan nasional. Misalnya sektor pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, jasa, dan sebagainya. Data tersebut juga digunakan untuk membandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu. Membandingkan perekonomian antar negara atau antar daerah dan sebagai landasan perumusan kebijakan pemerintah. Mendapat informasi soal tingkat kemakmuran masyarakat. Kalau ingin tahu seperti apa tingkat kemakmuran masyarakat suatu negara, pemerintah suatu negara lazimnya akan melakukan perhitungan pendapatan nasional. Mengetahui tingkat kemakmuran dapat membuat pemerintah negara tersebut dapat mendapat informasi-informasi lain yang mempengaruhi tingkat ekonomi tersebut, seperti kualitas hidup masyarakat serta standar hidup yang berlaku di lingkungan masyarakat tersebut. 4. Membantu pemerintah untuk melakukan evaluasi dan mengukur perubahan yang terjadi. Setelah melakukan perhitungan pendapatan nasional, maka pemerintah suatu negara akan langsung tahu bagaimana tingkat kemakmuran rakyatnya. Ini tentu akan membantu pemerintahan agar tersebut, terutama saat melakukan evaluasi nanti. Adapun evaluasi yang dilakukan biasanya menyangkut kebijakan ekonomi yang sudah mereka lakukan selama ini. Lanjut ke nomor 4.
Net National Income (NNI) atau pendapatan nasional neto. Nah, kalau NNI ini menghitung pendapatan nasional berdasarkan jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Pajak tidak langsung harus dikurangkan karena tidak mencerminkan balas jasa atas faktor produksi. Uang pajak memang diterima oleh penjual atau produsen bersama harga pasar barang yang dijualnya. Tetapi uang pajak itu wajib dikerahkan kepada pemerintah. 5. Personal income (PI) atau pendapatan perseorangan. PI ini menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang, tetapi harus dikurangi dengan laba yang ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, dan ditambah dengan pembayaran pindahan atau transfer payment. Disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan merupakan pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan untuk membeli barang dan jasa beserta tabungan yang disalurkan menjadi investasi, tapi harus dikurangi pajak langsung ya. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada orang lain, contohnya pajak pendapatan. Iya, Bu. Halo, Bu. Kelompoknya Tria. Kelompok Aditya Hanafi, Akbar Wahyudi, Karnianto, Raihan, Monika, Tria Indriana. Bagaimana? Udah, Bu. Udah? Udah, Bu. Ada beberapa yang sudah berhasil menjawab. Ada Dwi Melita dengan skor 80, kemudian Ibnu dengan skor 80, kemudian Sophia, wow, berhasil memperoleh nilai 100. Kemudian Nia Afrilia nilainya 80. Untuk yang lainnya, kirim segera jawabannya ke Ibu. Ya, berarti untuk pembelajaran hari ini kita sukses telah mempelajari pendapatan nasional, pengertiannya, manfaatnya, kemudian konsep-konsepnya dengan perhitungannya. Untuk Anda yang belum mengirimkan jawabannya, segera kirimkan nanti. Jadi untuk sekarang, karena waktu kita sudah habis, kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Untuk kesimpulan dari pembelajaran hari ini, Ibu minta Fitria deh, Fitria Ningsih. Ada Fitria Ningsih ya? Halo Fitria Ningsih. Masih bisa bertatap muka sama Ibu hari ini? Ditatap Maya? Oke. Silakan. Kira-kira apa kesimpulan yang bisa Fitria ambil dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pelajaran hari ini, yang pertama dari nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah total pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara sebagai bentuk balas jasa berhubungan dengan proses produksi barang dan jasa. 2. Menilai prestasi ekonomi suatu bangsa. 3. Membandingkan perekonomian dengan negara lain. 4. Menerangkan konsep pendapatan nasional. Produk domestik bruto, disingkat PDB, atau Gross Domestic Product, disingkat GDP. GDP rumusnya pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah dengan pendapatan warga asing dalam negeri. Yang kedua, produk nasional bruto yang disingkat PNB atau Gross National Product, GNP.
GNP rumusnya GDP dikurangi dengan pendapatan neto terhadap luar negeri. Oke, Ananda semua, terima kasih atas partisipasinya bergabung hari ini. Alhamdulillah, terima kasih, dan kita ketemu di minggu depan dengan masih tatap maya, dengan materi masih di dalam pendapatan nasional. Kita membahas tentang metode perhitungan pendapatan nasional dan perhitungan pendapatan per kapita. Jadi Ananda semua boleh mempersiapkan dulu diri dari sekarang, cari materinya, kemudian untuk bisa memahami, mengulang kembali materi-materi yang sudah kita pelajari hari ini. Terima kasih atas pertemuan kita di hari ini. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya, dan Ibu sudahi, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk